Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan bab Konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yakni Fariza Salsabila Putri, saya sendiri selaku moderator. Yang kedua yakni Anandita Rahmita yang akan membacakan subbab A. Yang ketiga yakni Alfida Tasya yang akan membacakan subbab B. Yang keempat yakni Suci Indah yang akan membacakan subbab C. Dan yang kelima yakni Laili Husnaten yang akan membacakan subbab D. Dan yang terakhir yakni Wiwin Badrusia yang akan membacakan subbab E. Selanjutnya langsung kita masuk ke subbab A saja yang akan dibacakan oleh Anandita Rahmita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anandita Rahmita Ramadhani dengan NIM 2202104020015. Di sini saya akan memaparkan tentang subbab konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama yaitu konsep konstitusi. Konstitusi merupakan seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Artinya, aturan dan hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang sangat mendasar dalam suatu negara. Maka konstitusi dapat dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Yang kedua yaitu urgensi konstitusi. Konstitusi menjadi suatu yang urgen dalam tatanan kehidupan ketatanegaraan karena konstitusi merupakan sekumpulan aturan yang mengatur organisasi negara serta hubungan antara negara dan warga negara sehingga saling menyesuaikan diri dan saling bekerja sama. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menempati urutan tertinggi dalam hukum di Indonesia. Berdasarkan hal ini, isi dari undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD. Jika suatu undang-undang isinya dianggap bertentangan dengan UUD, maka hal tersebut dapat menimbulkan masalah konstitusionalitas undang-undang tersebut. Dan yang ketiga yaitu fungsi konstitusi. Yang pertama adalah sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme merupakan landasan yang berdasarkan konstitusi yang meliputi UUD, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu membatasi kekuasaan pemerintah. Artinya, konstitusi telah mengatur kekuasaan pemerintah agar tidak semena-mena dalam menggunakan kekuasaannya dan warga negara akan lebih terlindungi. Dan yang ketiga yaitu menjamin hak asasi warga negara. Artinya, dalam konstitusi berisi aturan-aturan untuk dipatuhi setiap warga negara agar tidak semena-mena dalam melakukan tindakan yang dapat mengancam hak asasi manusia warga negara lainnya. Baik, langsung saja kita masuk subbab B yang akan dibacakan oleh Alfida Tasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfida Tasya Nurfitrian dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang subbab B, yaitu pentingnya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelompok kami menyimpulkan 2 poin penting dari pentingnya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu yang pertama adalah pegangan untuk kehidupan bangsa dan negara, di mana pada setiap putusan atau aturan dalam suatu negara pasti harus memiliki suatu dasar hukum yang konkret dan jelas. Hal tersebut dapat dikatakan ketika suatu negara tidak ada dasar hukum yang konkret, pastikan putusan atau aturan dalam suatu negara tidak akan tahu arahnya kemana dan mungkin bisa jadi melenceng kemana-mana begitu. Dan yang kedua adalah memberikan pedoman kepada generasi penerus bangsa, di mana generasi penerus bangsa merupakan sebuah aset penting dari suatu negara, karena keberlangsungan suatu negara dan kelak kemajuannya suatu negara ada di tangan generasi penerus bangsa. Pastinya tanpa adanya konstitusi, para generasi penerus bangsa tidak akan bisa menjalankan sebuah konstitusi dan mungkin bisa kebingungan karena tidak adanya acuan yang tepat karena akan melenceng kemana-mana seperti itu. Baik, langsung saja kita masuk ke subbab C yang akan dibacakan oleh Suci Indah.
Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang sumber historis, sumber sosiologis, dan juga sumber politik tentang konstitusi. Yang pertama ada sumber historis. Menurut salah satu ilmuwan yang bernama Hobbes, beliau mengatakan bahwa manusia itu ada pada tingkatan status naturalis, di mana manusia dikatakan sebagai serigala. Artinya, manusia yang lemah, manusia yang kuat akan mengalahkan manusia yang lemah. Lalu timbullah perang lawan semua yang akhirnya menyadarkan manusia untuk membuat perjanjian antar sesama manusia. Setelah timbul perjanjian tersebut, rakyat yang memiliki sifat lemah tersebut menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa untuk menjaga perjanjian rakyat. Selanjutnya, menurut sumber sosiologis, konstitusi di negara ini Menurut sumber sosiologis, konstitusi negara di satu sisi dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan penyelenggara dan di sisi lain untuk menjamin hak-hak dasar warga negara. Seorang ahli konstitusi berkebangsaan Jepang yang bernama Naoki Kobayashi mengemukakan bahwa undang-undang dasar membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik untuk menjamin hak-hak rakyat. Kemudian yang terakhir ada sumber politik. Semua pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sudah berisi aturan dasar yang mengatur kekuasaan presiden, baik presiden sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan. Sedangkan sebagai kepala negara, presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sedangkan sebagai kepala pemerintahan, presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri dalam kabinet. Presiden memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sehari-hari. Selanjutnya, Baik, langsung saja kita masuk ke subbab D yang akan dibacakan oleh Laili Husnatin. Oke, yang D, dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dinamika dalam perkembangannya, tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Hal ini telah disebutkan pada MPR hasil pemilu tahun 1999 bahwa sesuai kewenangannya yang diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan, yaitu A. Perubahan pertama pada sidang umum MPR tahun 1999, B. Perubahan kedua pada sidang tahunan MPR 2000, C. Perubahan ketiga pada sidang tahunan MPR 2001, D. Perubahan keempat pada sidang tahunan MPR 2002. Perubahan yang dilakukan oleh MPR ini merupakan tuntunan reformasi. Sampai saat ini, perubahan yang dilakukan bertahap Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 guna menyesuaikan dengan tuntunan dan tantangan yang dihadapi pada saat itu. Tantangannya adalah yang pertama, krisis ekonomi dan moneter yang sangat hebat. Krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 merupakan salah satu tantangan yang sangat berat. Akibatnya harga bahan-bahan melambung tinggi, sedangkan daya beli masyarakat terus menurun. Sementara nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama dolar Amerika semakin merosot. Peristiwa ini menyebabkan rakyat sudah hilang kepercayaan kepada pemerintah. Dan kemudian tantangan yang kedua adalah terdapat pasal-pasal yang multitafsir. Banyaknya pasal-pasal yang multitafsir menyebabkan penyelenggara negara berlaku otoriter, sentralistik, tertutup, dan berpotensi praktik KKN. Baik, langsung saja kita masuk ke subbab yang terakhir, yakni subbab E yang akan dibacakan oleh Wiwin Badrusia. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Wiwin Badrusia Hamziani. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang subbab E, yaitu tentang esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Nah, Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 menempati urutan tertinggi dalam hukum di Indonesia. Berdasarkan hal ini, isi dari undang-undang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Nah, maksudnya adalah keberadaan konstitusi ini dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara merupakan sesuatu yang sangat krusial dan utama, karena tanpa konstitusi ini tidak menutup kemungkinan suatu negara tidak akan terbentuk. Konstitusi menjadi suatu yang urgent dalam tatanan kehidupan ketatanegaraan karena konstitusi merupakan sekumpulan aturan yang mengatur organisasi negara serta hubungan antara negara dan warga negara sehingga saling menyesuaikan diri dan saling bekerja sama. Konstitusi atau undang-undang merupakan suatu hal yang sangat penting sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus dipakai sebagai pegangan dalam mengatur bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Di dalam negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, undang-undang mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sehingga menyelenggarakan kekuasaan tidak sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Selain pembatas kekuasaan, konstitusi juga digunakan sebagai alat untuk menjamin hak-hak warga negara. Hak tersebut mencakup hak asasi, seperti hak untuk hidup, kesejahteraan, dan hak kebebasan. Secara umum dapat dikatakan bahwa eksistensi konstitusi dalam suatu negara merupakan suatu keniscayaan, karena dengan adanya konstitusi akan tercipta pembatasan kekuasaan melainkan pembagian wewenang dan kekuasaan dalam menjalankan negara. Selain itu, adanya konstitusi juga menjadi satu hal yang sangat penting untuk menjamin hak-hak warga negara, sehingga tidak terjadi penindasan dan perlakuan sewenang-wenang dari pemerintah. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Dari penjelasan tadi dapat dikatakan bahwa tujuan dibuatnya konstitusi adalah untuk mengatur jalannya kekuasaan dengan jalan membatasinya melalui aturan untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyatnya, serta memberikan arahan kepada penguasa untuk mewujudkan tujuan negara. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.